Walaya suasade siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasa dosa permodat kesamam Om Santi 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 Om. Desa Visesa Ubud menawarkan pengalaman menjadi orang Bali. Pemberian hijab gratis bagi pembeli yang hafal surat Ar-Rahman. ...87 siswa berpartisipasi merancang busana yang terbuat dari sampah daur ulang dalam Buleleng Recycle Carnival 2017. Menikmati karya komposer legendaris Ismail Marzuki dalam gelaran Festival Tepi Sawah. Om Swastiastu. Halo sahabat pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami menawarkan berita menarik dan juga inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Pagi ini, satu desa di Ubud, Bali menawarkan pengalaman menjadi orang Bali dengan tinggal di desa dan melakukan berbagai aktivitas pertanian di desa ini. Kita diajak untuk lebih dekat dengan alam dan juga untuk mencintai lingkungan. Pesona keindahan yang ditawarkan Pulau Dewata memang tidak pernah ada habisnya. Keindahan alam, tradisi, budaya, dan keramah tamahan masyarakatnya menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang berkunjung. Kali ini saya akan menuju ke desa wisata yang terletak di Ubud, Bali, namanya Desa Visesa. Memiliki luas 6,5 hektar, di sini kita akan diajak untuk menikmati liburan dengan suasana pedesaan yang masih kental. Asiknya. Memasuki area Desa Visesa, segarnya udara alam dapat saya rasakan. Disambut dengan ritual tradisi Bali, saya merasa menjadi gadis Bali yang seutuhnya. Berkeliling menikmati indahnya alam dengan bersepeda ontel menjadi aktivitas pertama saya. Agar lebih terlihat seperti gadis desa, kita pakai capil dulu. 10 sepeda ontel disiapkan bagi para wisatawan yang ingin berolahraga dengan mengayuh sepeda di pagi hari. Ternyata lumayan capek juga setelah mengelilingi Desa Visesa yang besarnya ini hampir 6,5 hektar. Capeknya juga bakal hilang sih, karena setiap kita mengelilingi area yang untuk cycling ini, kita disuguhi dengan pemandangan sawah yang luar biasa indahnya. Jadi kita lanjut dulu ya.
Puas berkeliling desa dengan bersepeda, kini waktunya bertani. Kegiatan ini menjadi aktivitas unggulan yang ditawarkan Desa Visesa. Sesuai dengan konsep dibangunnya desa ini, wisatawan yang berkunjung akan diajak untuk lebih cinta terhadap lingkungan sekitar. Kalau di Desa Visesa kita tambahkan lagi dengan permaculture. Permaculture itu adalah permanen, culture adalah living. Di mana kita di Desa Visesa diajarkan hidup secara berdampingan dengan alam, menghargai manusia, dan menghormati Tuhan. Untuk lebih menjiwai, saya juga akan memakai kain Bali seperti yang biasa dikenakan para petani. Pertama, kita belajar membajak sawah atau biasa disebut ngelampit dalam bahasa Bali. Usai dibajak, kini waktunya untuk menanam bibit padi. Ternyata ada teknik yang harus diperhatikan saat akan menanam. Tahap akhir ialah memberi pupuk untuk menghasilkan padi yang berkualitas. Berikutnya, saya akan belajar membuat canang. Seorang gadis Bali wajib hukumnya untuk bisa membuat canang. Canang adalah seserahan yang dipersembahkan untuk Tuhan pada saat sembahyang. Proses membuatnya pun tak boleh sembarangan. Penempatan bunga sesuai dengan warna juga ada aturannya. Untuk itu, bagi gadis Bali, mahir membuat canang menjadi penilaian sendiri bagi calon suaminya kelak. Pengalaman untuk bisa menjadi orang Bali dengan cara dekat dengan alam menjadi hal menarik yang ditawarkan oleh Desa Visesa. Tak heran wisatawan seperti Niko ini betah tinggal di Desa Visesa hingga enggan pulang ke negara asalnya. It's like wonderful. We enjoyed here so much. The people here are so happy. And you have a lot of activities, and the villas, they are beautiful. Konsep menggabungkan dunia modern dan tradisional juga menjadi ciri khas di desa ini. Bangunan yang modern dengan aktivitas tradisional adalah cara pengelola untuk menawarkan pengalaman yang berbeda kepada setiap wisatawan. Sunset Yoga cocok sebagai relaksasi setelah penat beraktivitas seharian. Membuang semua pikiran negatif dengan memejamkan mata adalah cara yang harus dilakukan pada sunset yoga ini agar semua elemen positif masuk ke dalam tubuh. Tak hanya bisa menyehatkan badan, sunset yoga ini juga bisa membuat pikiran menjadi tenang. Very exciting and very relaxing. It was amazing, it was relaxing, and it makes me very happy. Setelah seharian beraktivitas, relaksasi dengan yoga menjadi pilihan yang tepat. Karena tubuh selain kembali bugar, pikiran pun kembali segar. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Setelah ini akan hadir spa pasir pantai yang membuat tubuh lebih rileks sekaligus untuk detoksifikasi. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih?
Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Nah, oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dita? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Bali memang surganya spa. Banyak sekali ragam perawatan unik yang patut kita coba jika kita melancong ke Bali. Salah satunya adalah spa pasir pantai yang membuat tubuh lebih rileks sekaligus juga untuk detoksifikasi. Bukan rahasia lagi. Pulau Bali jadi salah satu tujuan relaksasi spa terbaik dunia. Nah, kali ini saya mau mencoba perawatan spa unik. Menggunakan pasir pantai alias Hot Sands Detox Massage. Ini dia tempatnya, Sakanti Spa. Terletak di pinggir pantai Kuta, tempat spa ini hadirkan nuansa tropikal. Rangkaian perawatan spa dimulai dengan yoga. Tujuannya membuat tubuh dan pikiran lebih rileks. Apalagi jika ditemani semilir angin pantai dan deru ombak. Setelah yoga, lanjut ke perawatan menggunakan pasir pantai. Yang menarik di sini, kita bisa meracik sendiri bahan-bahannya. Pasir pantai, garam kristal, minyak esensial, dan aneka rempah yang sudah dikeringkan. Ada cengkeh, serai, dan juga jeruk nipis. Semuanya dicampur jadi satu, lalu dibungkus dengan kain kasa. Sekarang tinggal dihangatkan hingga 80 derajat Celcius. Saat pemijatan, suhu panas akan membuat otot lebih rileks. Hasil rempah di dalamnya juga jadi lebih mudah diserap tubuh. Nah, saya tadi baru saja mencoba satu treatment yang namanya adalah Hot Sands Detox Massage. Saya baru pertama kali mencoba, jadi pada saat Hot Sands itu menyentuh kulit, karena hangat saya jadi kaget sedikit. Tapi ternyata hangatnya inilah yang dapat memperlancar sirkulasi darah dan juga mengurangi stres di tubuh kita. Terapi panas sebenarnya bukan hal baru dalam dunia spa. Namun biasanya menggunakan batu atau populer disebut hot stone. Yang membuat terapi pasir istimewa, kandungan garam alaminya. Hot stone, but yes, not sand. But I think hot sand is better than the stone because the stone is a little hard and dry, some tough. You know that, yeah. So better.
it's fantastic. Yeah, make me relax. Yap, selain bikin tubuh lebih rileks, kandungan garam pada pasir pantai dipercaya efektif mengeluarkan toksin alias racun di dalam tubuh. Bagi yang ingin mencoba paket spa pasir pantai ini, Anda harus siapkan kocek mulai dari 300.000 hingga 1 juta rupiah. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Ya, wisata spa di Bali memang tersohor hingga ke berbagai negara di dunia. Keunggulannya mulai dari teknik pijat, penggunaan rempah hingga terapisnya. Nggak salah ya, kalau di Bali itu ada sekolah yang khusus untuk menjadi terapis spa. Lalu apa saja sih yang dipelajari di sana? Simak liputan yang berikut ini untuk Anda. Surga atraksi wisata, surga belanja, surga kuliner, dan pusatnya pijat relaksasi dan spa. Yap, Pulau Dewata Bali kian gencar promosikan wisata spa. Khususnya setelah beberapa kali terpilih sebagai salah satu tujuan wisata spa terbaik dunia. Saat ini, Spa Bali jadi kiblat bagi industri spa tanah air. Ini dia sekolah spa yang banyak mencetak lulusan terapis spa profesional. BISA, Bali International Spa Academy. Beruntung, saya berkesempatan ikut pelatihan terapi spa. Biar semakin menjiwai, ganti baju dulu dong. Sebelum memulai pelajaran, setiap murid wajib ikut yoga. Tujuannya relaksasi pikiran dan mengeluarkan energi positif yang nantinya disalurkan pada pelanggan. Setelah yoga, lanjut dengan pelajaran mengenal bagian-bagian tubuh manusia. Ya, seorang terapis tidak cukup hanya pintar memijat, tapi juga harus paham bagian tubuh yang membutuhkan perawatan ekstra. Nah, biasanya untuk bisa menjadi terapis profesional, seseorang itu dituntut untuk tahu tentang standar-standar kesehatan yang ada di dunia medis. Dan saat ini yang saya lakukan adalah belajar tentang anatomi dan fisiologi. Teorinya sudah, sekarang waktunya praktik. Belajar pijat tradisional Bali alias Balinese Massage jadi pilihan saya. Maklum, pijat jenis ini nih yang paling digemari wisatawan. Kita akan diajari gerakan dan tahapan memijat, mulai dari ujung kaki hingga kepala. Pertamanya sih kita ajarin basicnya dulu, ya gerak-gerakan basic kita punya 5 kayak effleurage gitu, terus tuh kayak kneading, itu biasanya selalu dipakai di setiap massage. Dan yang kedua teknik, kayak posisi tubuh harus benar, karena kalau tidak nanti bisa kayak sakit pinggang. Yang menarik, tiap gerakannya menyimpan unsur budaya masyarakat Bali. Gerakan pijat kecak ini misalnya. Nah, baru saja salah satu gerakan yang saya pelajarin adalah salah satu ciri khas Balinese Massage, namanya kecak. Dan gerakan kecak ini memberikan getaran yang berfungsi untuk merelaksasi otot-otot. Selain pijat tradisional Bali, ada beberapa teknik memijat lain yang diajarkan di sekolah ini. Di antaranya, pregnancy atau spa untuk ibu hamil, dan bamboo spa. Perawatan tubuh lain seperti facial dan manicure juga ada. Tidak cuma warga lokal, banyak juga turis asing yang tertarik belajar teknik spa di sini. I find massage really interesting. It's a holistic approach to healing people, and I find that really amazing.
Last week I did Balinese massage, which combines a lot of different techniques from around the world, but also Bali, and it was amazing. Berdiri sejak 2005 silam, sekolah spa ini telah hasilkan lebih dari 3.000 terapis tradisional. Beragam penghargaan seperti dari Konfederasi Terapi Kecantikan Internasional berhasil diraih. Because it is the center of the universe when we talk about the spa industry worldwide. You know, Bali is famous for that. So this was the right place. It was the right place to start a school. Tertarik belajar seluk-beluk dan teknik spa? Layaknya sekolah formal, kegiatan belajar mengajar di sini dimulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Ada beberapa paket pilihan, mulai dari program pendidikan seminggu hingga 3 bulan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Pemberian hijab gratis bagi pembeli yang hafal surat Ar-Rahman. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 2, 3, 0, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mata, mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut, fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET.
Dua orang mahasiswa ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar. Mereka ditangkap karena kedapatan memiliki 9 paket narkotika jenis tembakau gorila. PSW dan KSP, dua mahasiswa di salah satu perguruan tinggi pariwisata di Denpasar, ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar pada Senin malam lalu. Petugas menangkap PSW yang memesan barang haram tersebut melalui media sosial. Selain kedua tersangka, polisi juga menangkap seorang pengguna bernama Gede Hendrawan. Selain menangkap 3 orang, polisi juga mengamankan barang bukti sebanyak 9 paket tembakau gorila dengan berat 15 gram. Aparat kepolisian menjelaskan, narkoba jenis tembakau gorila sudah semakin meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil penyidikan kami sepanjang sampai dengan saat ini, peredaran gelap narkotika jenis gorila ini kami simpulkan agak meningkat. Jadi di samping juga menyentuh ke masyarakat umum, juga ke mahasiswa dan pelajar. Ketiga tersangka terjerat Undang-Undang Peredaran Narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar temukan 2 makanan yang mengandung zat berbahaya saat melakukan sidak di Pasar Takjil Banjartunggal Sari Tabanan. Di hari ke-7 Ramadan, petugas BPOM dan Disperindak Denpasar gencar melakukan pengawasan makanan di Pasar Takjil Tabanan. Dalam sidak Jumat sore ini, petugas BPOM menguji sebanyak 40 sampel makanan yang dijajakan pedagang. Setelah membeli sebanyak 40 jenis makanan, petugas BPOM langsung mengujinya di mobil laboratorium. Uji lab yang dilakukan oleh petugas BPOM untuk mengetahui kandungan rodamin B dan formalin. Dari hasil uji cepat ini, petugas BPOM menemukan makanan yang positif mengandung zat kimia berbahaya. Itu ada 2 yang positif, yaitu tadi sebetulnya di brownies itu hiasannya. Jadi bukan browniesnya, tapi ada titik merah kecil, itu positif rodamin atau pewarna yang sebetulnya tidak boleh di dalam pangan, pewarna cat atau pewarna tekstil. Kemudian nomor 2 adalah ada di ikan asin, ikan sudang, itu positif formalin. Pedagang mengaku tidak mengetahui makanan yang dijualnya menggunakan zat kimia berbahaya. Dari hasil pengawasan ini, petugas langsung memberikan pembinaan kepada para pedagang terkait bahaya rodamin B dan formalin jika dikonsumsi. Selama Ramadan, petugas BPOM Denpasar akan terus melakukan pengawasan makanan di Pasar Takjil. Masyarakat juga diharapkan lebih memperhatikan kebersihan, penyajian makanan dan hindari membeli makanan dengan warna yang mencolok. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beralih ke berita selanjutnya, bulan Ramadan waktunya bagi umat muslim untuk berlomba-lomba dalam memperoleh pahala. Nah, ini ada yang unik dari Denpasar, pembelian hijab gratis bagi pembeli yang hafal surat Ar-Rahman. Namanya Toko Syauba. Toko yang menjual berbagai jenis hijab ini memberlakukan pemberian hijab gratis selama bulan Ramadan. Tidak asal gratis, tapi ada syarat. Pembeli yang hafal surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai 25 akan diberi hijab secara cuma-cuma. Sekaligus bebas memilih hijab mana yang mereka suka. Wal marjan fabi ayyi ala tukadziban sadaqallahul azim. Tak heran, banyak pembeli yang mulanya datang hanya untuk membeli hijab jadi tertarik untuk ikut tantangan. Ada yang hafal, ada pula yang tidak. Kalau tidak bisa melewati tantangan pertama, kamu bisa memilih tantangan kedua, yaitu mengaji dalam waktu 30 menit. Dan ini jadi pilihan saya. Alhamdulillah dapat takjil. Nah, jujur kalau untuk hafalan surat Ar-Rahman saya belum hafal. Jadi saya memilih paket kedua yaitu ngaji selama 30 menit. Dan alhamdulillah sama mbaknya dikasih takjil buat buka puasa. Lumayan. Bukan hanya untuk menarik minat pembeli. Tantangan yang ditawarkan pada pembeli ini dilakukan agar warga muslim mau menghafal ayat Al-Quran. Pemilihan surat Ar-Rahman pun menjadi pertimbangan bagi sang pemilik agar warga muslim senantiasa bersyukur. Karena di dalam surat Ar-Rahman itu kasih sayang Allah, yang mana di situ disebutkan berulang-ulang kali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat
Tuhan manakah yang kamu dustakan. Jadi kita harus selalu bersyukur diberikan hidup sampai sekarang ini, sehingga kita selalu bersyukur. Menariknya lagi, setiap pembelian hijab di toko yang berada di Kampung Jawa kawasan Kota Denpasar ini, 2,5% dari harga yang ditawarkan akan disumbangkan untuk sedekah. Vera Zenvia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Apakah Anda penggemar sate? Sudah pernahkah mencoba sate susu? Ya, sate susu yang terbuat dari bahan utama susu sapi ini cuma bisa ditemui di Denpasar saat bulan Ramadan saja. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sate susu sapi? Mungkin makanan ini masih terdengar aneh di telinga kita. Tapi makanan unik ini sudah menjadi ciri khas sajian Ramadan di Kampung Jawa Denpasar, Bali secara turun-temurun. Berbahan utama payudara sapi, penganan ini hanya dijual saat Ramadan tiba. Bagian susu sapi dipotong-potong berbentuk dadu, kemudian direbus lalu dibumbui. Pilihan bumbunya ada 2 jenis, ada yang manis, ada pula yang pedas, tergantung selera konsumen. Prosesnya, direbus 4 jam ada itu, 4 jam. Dari cairan itu udah susu itu 4 jam jadi menggumpal ya, baru diiris. Kuliner ini pun menjadi salah satu menu favorit buka puasa warga Denpasar. Tak hanya warga sekitar, sate susu sapi juga membuat penasaran warga luar kota. Aku tahunya dari Instagram sih, karena katanya sate susu ini cuma ada pas puasa gitu. Tapi nggak tahu sih benar apa enggak, cuma baru pertama kali. Pada bulan Ramadan, rata-rata para pedagang menghabiskan sebanyak 10 kg susu sapi. Tertarik untuk mencoba? Satu tusuk sate susu sapi dijual dengan harga Rp2.000. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. ...87 siswa berpartisipasi merancang busana yang terbuat dari sampah daur ulang dalam Buleleng Recycle Carnival 2070. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Nah, oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mata, mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut, fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji.
Tanamkan cinta lingkungan sejak usia dini, Buleleng Recycle Carnaval 2017 kembali digelar. Sebanyak 87 siswa berpartisipasi merancang busana yang terbuat dari sampah daur ulang. Puluhan siswa dari sekolah dasar hingga SMA di Buleleng mengolah sampah menjadi sebuah busana yang indah. Siapa sangka, busana yang diperagakan ini dibuat oleh para siswa sekolah menggunakan sampah daur ulang. Ya, Buleleng Recycle Carnaval 2017 kembali digelar yang kedua kali oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menanamkan cinta anak-anak terhadap lingkungan. Selain itu, ajang ini diharapkan dapat melahirkan desainer-desainer handal dari Buleleng. Diikuti sebanyak 87 siswa dari seluruh sekolah di Buleleng, anak-anak ini berhasil mengolah sampah menjadi sebuah karya yang indah dan bernilai ekonomi. Tak hanya merancang saja, namun mereka pun menampilkan busana hasil karya mereka di hadapan masyarakat di Taman Kota Singaraja pada Sabtu sore lalu. Buleleng Recycle Carnaval yang dirangkaikan dengan Hari Lingkungan Hidup ini disambut positif para desainer-desainer muda di Buleleng. Salah satunya siswa SMA Bali Mandara Putu Novitasari. Ia mampu mengubah kertas bekas yang ada di sekolahnya menjadi sebuah gaun yang bertemakan burung ceruk-cuk. Merangkai busana yang ditampilkannya memakan waktu hingga 11 hari. Novita pun mengaku bangga bisa mengubah sampah yang tak berguna di sekolahnya ini menjadi sebuah busana yang indah. Tema kostum kita itu mengangkat tema burung ceruk-ceruk kuning. Kalau bahannya sendiri? Bahannya itu berasal dari kertas bekas, yaitu kertas bekas print, ada besi bekas juga, dan terbuat dari karton, kertas bekas, dan selanjutnya. Berapa lama adik merakit ini? Waktunya itu 11 hari. 11 hari. Nah, kesulitannya merakit ini di mana? Di warna dan membuat rapi kertas. Pemerintah daerah menilai ini merupakan cara yang efektif bagi generasi muda yang peduli akan lingkungan. Selain bisa mengurangi volume sampah di Buleleng, mereka pun dapat menyalurkan ide kreatifnya. Mungkin melalui Buleleng Recycle Carnaval ini akan tergugah masyarakat, anak-anak didik untuk memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekolah maupun ada di pasar, itu akan dimanfaatkan kembali, di-recycle sehingga nilai ekonomi sampah semakin bertambah. Tak hanya siswa dewasa, anak taman kanak-kanak pun tak mau ketinggalan dalam karnaval ini. Mereka memperagakan sejumlah busana yang terbuat dari sampah. Diharapkan kegiatan positif ini dapat terus berlangsung sebagai wadah bagi generasi muda untuk peduli akan lingkungan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Belajar cara membuat coklat. Selain melihat kebun coklat dan juga proses pembuatan coklat, kita juga bisa membuat coklat kita sendiri. Bukan cuma itu saja, di sana juga kita bisa berwisata naik gajah. Ini dia satu kiriman video dari Laya Inrita untuk NET CJ. Bagi yang ingin menikmati suasana Bali yang berbeda dari biasanya, tempat pengolahan coklat yang ada di Desa Carangsari, Badung, Bali ini bisa jadi alternatif wisata. Begitu masuk ke area seluas 5 hektar ini, kita langsung bertemu dengan rombongan gajah. Selain bisa berinteraksi dengan bayi gajah, pengunjung juga bisa menunggangi gajah dewasa dengan biaya Rp750.000 per orang. Puas berinteraksi dengan gajah, kita bisa mengikuti tur pengenalan coklat Bali. Di Pot Porigin ini, kita akan dikenalkan aneka buah coklat produksi petani lokal. Selain itu, kita juga dikenalkan dengan pembuatan coklat secara manual. Yang jadi acara utama adalah membuat sendiri coklat batang yang kita inginkan. Pihak pengelola menyediakan bahan-bahannya seperti cairan coklat, cetakan, dan beberapa topping untuk para pengunjung. Dan kita bisa langsung membuat sendiri coklat yang kita inginkan. Tapi sebelum membuat coklat, jangan lupa pakai celemek dulu biar baju tidak kotor. Nah, silakan atur sendiri coklat yang Anda inginkan. Bisa ditambah dengan permen jelly, taburan permen, kelapa, bahkan potongan biji coklat. Setelah selesai, coklat akan dibawa ke mesin pendingin agar beku lebih cepat. Sambil menunggu, kita bisa berbelanja aneka coklat produksi pusat pengolahan coklat ini.
Untuk mengikuti wisata pembuatan coklat ini tidak terlalu mahal. Setiap pengunjung dikenakan biaya antara 200 hingga 250 ribu rupiah. Ya, selanjutnya tidak hanya sekedar membuat hobi, tidak hanya sekedar sebuah hobi, dua pemuda di Buleleng, Bali ini mampu mengubah sampah menjadi sebuah karya yang bernilai seni tinggi. Siapa sangka sejumlah miniatur alat musik dan juga moge alias motor gede ini terbuat dari sampah. Seperangkat alat musik dan moge ini pun bisa menjadi koleksi para pecinta seni di Bali. Berawal dari banyaknya ditemukan tumpukan kaleng bekas di tempatnya bekerja yang dinilai tak berguna lagi, sebagai pecinta papercraft, Gusti Andika dan Ketut Artawan pun mencoba membuat sejumlah miniatur motor gede alias moge dari kaleng ini. Tak disangka hasilnya pun banyak diminati oleh para kolektor miniatur motor. Tidak hanya miniatur moge, Andika mampu membuat seperangkat miniatur alat musik yang hampir mirip dengan aslinya. Hanya bermodalkan kaleng bekas, kawat, lemseng sebagai bahan dasar miniatur moge serta miniatur alat musik seperti drum yang lengkap serta gitar. Dengan teliti dua pemuda ini merakit kaleng bekas yang telah dipotong sebagai bodi motor. Sementara untuk pembuatan dua ban motor ini menggunakan tutup kaleng. Untuk membuat knalpot serta struktur mesin menggunakan gulungan kaleng serta kawat. Menurut Artawan, sampah yang dapat ini kebanyakan dari dipungutnya di tempat kerja. Terkadang juga sampah kaleng ini didapat dari sejumlah anak-anak di desanya. Dibandingkan dengan kertas pembuatan moge dan alat musik dari kaleng bekas ini lebih bagus dan unik. Sementara menurut Gusti Andika, tingkat kesulitan pembuatan miniatur ini berada di bagian perakitan alat miniatur alat musik ini. Saat ini pesanan seperangkat miniatur alat musiknya ini mencapai 5 buah yang datang dari sejumlah kota Singaraja sendiri dan Denpasar. Kebanyakan pemesan miniatur alat musik ini dari anak-anak band lokal. Papercraft kan dari kertas kurang kuat dia. Sampai itu saya ingin juga, kan banyak kaleng berserakan, jadi ada inspirasi dari internet. Ada yang pakai kaleng kan bentuknya lebih bagus ya. Jadi saya bikin ide sendiri bentuknya lagi gitu. Makanya pakai kaleng biar dari segi ban, dari segi bodi lebih bagus ya kelihatannya. Biasanya kesulitannya di pas ngerakitnya. Cara ngerakitnya biar gampang, biar cepet. Di sana kesulitannya. Biasanya mengerjakan itu di mana yang paling detail biasanya sulitnya? Di pas ngelem-lemnya itu. Perakitannya? Ya, perakitan. Dari segi pemasaran? Dari segi pemasaran baru online aja, dari Facebook gitu. Dari teman ke teman. Kisaran harganya kalau miniatur motor harga 25 ribuan. Kalau miniatur alat musik sampai 100 ribuan. Ya. Sejauh ini kesan-kesan dari pembeli sendiri gimana, Bu? Kesan-kesannya ya hobi tersalurkan. Untuk sampah-sampah kaleng kan ada gunanya. Bagi dua pemuda ini, hobi yang dimilikinya kini tak hanya sekedar hobi, namun mulai dirasakan lantaran menghasilkan rupiah setiap harinya. Pemasaran miniatur alat musik ini dilakukan Andika di medsos sehingga banyak kolektor miniatur moge maupun alat musik langsung datang ke tempatnya. Mengoleksi miniatur moge ini pun tak mengenal usia. Salah satunya Ketut Partike yang langsung datang ke tempat Andika untuk membeli miniatur motor besar ini. Miniatur motor besar dan kaleng ini dinilai sangat unik dan bagus. Kan termasuk karya yang unik ya. Ya. Jarang yang sebenarnya niki kan sampah sebenarnya. Iya. Mungkin pun sampah menjadi barang sebuah yang unik. Untuk satu unit miniatur motor besar ini pun dijual Andika mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Sementara untuk seperangkat miniatur alat musik, Andika membandrol mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000. Tak hanya moge dan alat musik, sejumlah miniatur Vespa dan motor lainnya.
Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kali ini kita melancong ke Eropa. Ya, sepatu kayu adalah salah satu cenderamata yang wajib dibeli saat kita datang ke Belanda ya. Jika ingin membeli sekaligus melihat langsung bagaimana proses pembuatannya, CJ Vita Okta punya videonya untuk Anda. Pabrik sepatu kayu Belanda yang sering disebut klok atau wooden shoes memang bukan seperti pabrik biasa. Pekerjaannya pun hanya beberapa orang saja. Mesin pembuatnya sederhana. Hanya mesin pemotong kayu dan mesin penyerut kayu seperti ini nih. Tapi pengalaman ini yang gak boleh kamu lewatkan saat berkunjung ke Janse Schans di Belanda. Kalau udah beli sepatu kayu khas Belanda, jangan lupa ya foto dengan latar rumah kincir angin. Ada 8 kincir angin kuno yang masih beroperasi hingga sekarang dan masih digunakan untuk kegiatan industri yang berbeda-beda. Untuk melihat semua ini, kamu harus menempuh perjalanan dengan kereta atau bis selama 20 menit dengan waktu tempuh 40 menit dari Amsterdam Central Station. Ya, masih dari Belanda, CJ Serili merekam seperti apa kapal yang dulu digunakan oleh pemerintah Belanda untuk mencari rempah-rempah. Tapi ini bukan yang aslinya ya, ini adalah replikanya. Berikut video lengkapnya untuk Anda. Ini bukan kapal biasa, melainkan kapal VOC yang saat itu digunakan Belanda menuju Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, kapal ini ternyata bisa kita jumpai di Het Museum Maritim Amsterdam dalam wujud replika. Kalau kamu penyuka sejarah, pasti betah karena kapal seolah membawa kita ke masa lampau. Ada 4 dek yang bisa dijelajah di kapal bermuatan 400 orang ini. Di antaranya ruang awak kapal, ruang penyimpanan rempah-rempah, ruang senjata, dan dapur. Museum yang terletak di kawasan Lelystad ini buka setiap hari jam 9 pagi sampai 5 sore. Tiket masuknya €15 atau sekitar Rp200.000. Menikmati karya komposer legendaris Ismail Marzuki dalam gelaran Festival Tepi Sawah. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. 2, 3, peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali, menikmati karya komposer legendaris Ismail Marzuki yang dinyanyikan oleh sederet musisi ternama dengan suasana tepi sawah khas pedesaan di Bali yang digelar di Desa Pejeng, Gianyar, Bali. Berikut liputannya untuk Anda.
Pagelaran musik di tepi sawah yang bernafaskan keberagaman Indonesia. Lantunan lagu rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki mengalun merdu dalam gelaran festival tepi sawah. Diadakan di Desa Pejeng, Gianyar, Bali, Sabtu malam, festival ini menampilkan tribut untuk komposer legendaris Ismail Marzuki. Harapannya supaya dapat menjadi wadah pengenalan bagi para generasi muda. Buat aku ini bagus juga, generasi banyak yang udah nggak tahu lagu-lagu itu ya. Dan juga selain dari liriknya, memang dari segi irama, ritme dia internasional sekali. Tak hanya dari Bali, festival juga diramaikan oleh puluhan musisi dari daerah lainnya di Indonesia. Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai lagu nasional Indonesia yang diiringi irama musik jazz hingga blues. Di sela-sela acara ada pula penampilan tarian khas dari Bali, seperti tari Janger yang dibawakan oleh para pemuda Desa Pejeng. Gabungan musik, budaya lokal Bali, serta lokasi festival di tepi sawah pedesaan, gelaran ini mampu menarik wisatawan tak hanya lokal, tapi juga mancanegara. Really something special, eh? Yeah, I was very interested when I first heard about it, because especially the aspect of combining the art with the local culture and also the environment. So the idea of having it, the festival, not just in a village, but by the rice fields. Namun rasanya tak lengkap jika belum berburu kuliner di acara festival seperti ini. Ada banyak menu yang ditawarkan di Bazar Kuliner Festival Tepi Sawah. Beragam makanan juga minuman khas Pulau Dewata juga dijajakan di gelaran ini. Festival Tepi Sawah akan berlangsung hingga Minggu 4 Juni. Cocok untuk menjadi pilihan alternatif menghabiskan akhir pekan. Cukup mengeluarkan kocek sebesar Rp150.000. Kita dapat bersantai sambil ditemani iringan musik jazz. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Ya, gelaran musik Festival Tepi Sawah ini sudah berakhir pada hari Minggu kemarin ya. Jika Anda memang belum sempat nonton di tahun ini, semoga gelaran ini akan kembali digelar lagi di tahun berikutnya atau tahun depan ya. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, selamat beraktivitas. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Just like an angel, your skin make me cry. You float like a fader, a beautiful world. Now it's our spaceship. So fucking special. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong. Don't care if hurt. I wanna have control. I want a perfect body. I want
want a perfect soul. I want you to know that when I'm not around, I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing?